Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita bisa bertemu lagi Bapak dengan kalian. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, dalam pertemuan kali ini seperti biasa, Bapak akan menyampaikan materi atau pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Namun sebelumnya, sebagaimana biasa, kita berdoa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah untuk kami hikmah-Mu dan taburkanlah kepada kami rahmat-Mu dari gudang-gudang rahmat-Mu, wahai Zat yang Maha Pengasih. Mudah-mudahan doa kita semua ada dalam pengabulan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan semoga juga dengan berdoa sebelum belajar, maka belajar kita ada dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kepada materi, Bapak ingin menyampaikan atau bertanya ya pelajaran yang sudah disampaikan minggu lalu. Masih ingat kita minggu lalu belajar apa? Ya, belajar tentang amanah ya. Minggu lalu kita banyak belajar tentang materi amanah, mulai dari pengertian amanah, kemudian dalil nakli yang berkaitan dengan amanah, kemudian hikmah atau manfaat amanah, sampai pada penerapan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, masih ingat mungkin kalian ya. Nah, sekarang kita akan belajar istiqomah ya. Belajar istiqomah. Namun sebelumnya Pak ingin menyampaikan satu motivasi dari seorang motivator bila mengatakan dua kunci kesuksesan. Pertama disiplin, yang kedua semangat. Maka untuk menjadikan kalian semua menjadi mahasiswa-siswi yang sukses, maka pegang dua kunci ini, yaitu disiplin, yang kedua semangat. Maka marilah kita amalkan ya disiplin ini dan semangat ini dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita menjadi orang-orang yang sukses ya, baik di dunia maupun di akhirat. Baiklah, sebelum kepada materi, Bapak ingin menyampaikan dulu tujuan pembelajaran. Di antaranya tujuannya adalah setelah proses pembelajaran ini, siswa peserta didik ya, anak-anak sekalian mampu menunjukkan sikap yakin terhadap ajaran Allah SWT dan peduli sebagai implementasi dari menjalankan sikap istiqomah dalam kehidupan sehari sesuai dengan perintah agama. Ya, intinya dari poin-poin yang disampaikan dalam tujuan belajar adalah ya, setelah proses pembelajaran ini, peserta didik kalian semua, anak-anakku sekalian, mampu menjelaskan tentang pengertian ya istiqomah, kemudian mampu menjelaskan dalil Al-Quran atau hadis yang berkaitan dengan istiqomah, kemudian mampu menjelaskan apa saja hikmah atau manfaat perilaku istiqomah, dan mampu menjelaskan bagaimana penerapan perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Itu inti dari tujuan pembelajaran. Nah, baiklah, di sini Bapak punya gambar. Nah, coba kalian perhatikan, coba kalian amati gambar berikut ini. Nah, dari gambar tersebut ya di depan kalian ya, pesan apa yang disampaikan dari gambar tersebut? Menunjukkan perilaku apa gambar yang ditayangkan tersebut? Ya, silakan kalian diskusikan. Oke ya. Kemudian untuk selanjutnya dirumuskan laporannya, dipresentasikan di depan teman-teman kalian nanti di kelas. Oke, jadi istiqomah itu ya artinya adalah sikap dan perilaku teguh dalam mempertahankan keimanan dan keislaman sekalipun menghadapi berbagai macam rintangan dan godaan. Itu pengertian dari istiqomah. Nah,
Apa dasar hukum istiqomah ini? Itu surat Al-Ahqaf ayat 13. Bunyinya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka pula tidak bersedih hati. Ya. Itu dasar hukum atau dalil tentang istiqomah. Kemudian juga ada dalil nakli yang dari hadisnya, yaitu hadis tentang istiqomah, yaitu ahabul a'mal illallah adwamu in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang paling rutin, yang paling dawam melakukannya meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari. Itu hadis tentang istiqomah. Kemudian ya, orang yang menyampaikan bagaimana penerapan pelaku istiqomah ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya, diantaranya penerapannya itu dengan belajar dengan tekun hingga paham. Kemudian mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Kemudian selalu menaati peraturan baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Kemudian menjalankan kewajiban dengan rasa senang. Nah, itu diantaranya penerapan perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, selanjutnya adalah hikmah perilaku istiqomah. Apa hikmah atau manfaat perilaku istiqomah ini? Ya, berikut beberapa hikmah perilaku istiqomah. Pertama, istiqomah merupakan jalan menuju ke surga. Masya Allah. Jadi kalau kita punya cita-cita, punya impian ingin masuk surga, maka amalkanlah istiqomah ini. Karena istiqomah bukan jalan menuju ke surga. Kemudian istiqomah merupakan suatu bentuk sifat yang dapat mendatangkan motivasi dan pertolongan Allah SWT. Kemudian istiqomah juga merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT. Sebagaimana dalam tadi hadis dijelaskan ya. Habul amal illallah adwamu in qalla. Kemudian istiqomah merupakan pengamalan dari sunnah Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang terakhir, istiqomah merupakan ciri mendasar orang mukmin atau orang beriman. Jadi orang beriman ada cirinya. Nah, cirinya itu orang beriman itu yaitu istiqomah. Baiklah, ya, mungkin itu yang bisa disampaikan ya berkaitan dengan materi istiqomah. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya walaupun singkat. Semoga kita bisa mengamalkannya, ya, bukan sekedar mempelajari, membahas, menghafal, tapi yang paling penting adalah bagaimana ya perilaku istiqomah ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari. Perilaku istiqomah itu bisa diamalkan dalam kehidupan sehari dan niat disampaikan kepada yang lainnya, ya. Niat amal, niat mengamalkan dan menyampaikan lagi kepada orang yang belum tahu tentang istiqomah ini. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Khudmah sofa wa dama kadar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.